Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anakku sekalian yang saya hormati, pertemuan kita pada kesempatan ini yakni di dalam mata kuliah pengantar linguistik umum dalam materi fonetik namanya. Jadi satu bahagian tentang kajian yang berposisi di dalam linguistik murni namanya, bahwa sebagai bahagian kajian linguistik murni seperti yang dijelaskan sebelumnya di dalam mata kuliah kita, bahwa linguistik itu terbagi atas dua bahagian besar. Jadi ada linguistik murni dan ada yang disebut dengan linguistik terapan. Jadi fonetik ini termasuk kajian linguistik murni, sama halnya dengan morfologi, sintaksis, semantik, pragmatik. Itu termasuk kajian di bidang tentang linguistik murni. Baiklah anak-anakku sekalian, mari kita memperhatikan materi kita tentang kajian ilmu fonetik itu. Seperti apa sesungguhnya yang dimaksud dengan fonetik. Jadi fonetik itu terbagi atas berapa bagian, kemudian bagaimana cara-cara fungsi-fungsi alat artikulatoris kita yang menghasilkan sebuah yang namanya bunyi-bunyi, dan seterusnya. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat, mari kita simak, perhatikan baik-baik tentang materi kuliah kita ini. Nah, saudara sekalian, sebagai pendahuluan, saya ingin menjelaskan dulu tentang sedikit pengertian fonetik itu. Jadi fonetik itu adalah merupakan ilmu yang mempelajari struktur bunyi sebuah bahasa. Jadi ada bunyi-bunyi yang akan kita kaji saksama, yang merupakan bagian kajian fonetik itu. Secara umum dijelaskan bahwa mengapa fonetik itu disebut fonetik, oleh karena bunyi-bunyi bahasa di dalam ujaran, yang dari ujaran itu kemudian melahirkan adanya yang disebut sebagai gelombang bunyi yang dikeluarkan, ya. Ketika kita berbicara, ada gelombang bunyi yang keluar dari alat ucap kita. Kemudian dari situ diterima oleh alat pendengaran manusia. Bunyi-bunyi itu didengar oleh alat-alat pendengaran manusia, maka bunyi-bunyi itu setelah itu dianalisis. Itulah inti kajian dari bidang kajian fonetik. Nah, definisi pengertian fonetik kalau kita lihat di dalam literatur yang ada, itu misalnya dikemukakan oleh Clark dan Yellow, dikemukakan bahwa fonetik adalah cara manusia berbahasa. Definisi fonetik itu dikemukakannya bahwa cara manusia berbahasa serta mendengar dan memproses ujaran yang diterima. Jadi ada objek, ada subjek. Antara manusia yang berbicara sebagai subjek dan ada objek yang mendengarkan. Itulah disebut definisi fonetik. Nah, anak-anakku sekalian, berikutnya kita lihat tentang pembahagian fonetik ini. Dari segi pembahagiannya, fonetik itu terdiri atas 3 bahagian. Pertama, ada 3 bahagian pokok yang difokuskan, yang dalam kaitannya dengan
materi kita tentang fonetik. Yang pertama adalah fonetik fisiologis. Namanya fonetik fisiologis. Sedangkan yang kedua ada yang disebut dengan istilah fonetik akustik namanya. Jadi akustik itu berkaitan dengan bunyi-bunyi yang dihasilkan oleh bunyi-bunyi alat ucap. Fonetik auditoris pun seperti itu, dan atau disebut fonetik persepsi. Fonetik ini berkaitan dengan bagaimana alat pendengar kita, gelombang-gelombang suara yang keluar di dalam mulut kita seperti apa dan diterima oleh alat pendengar kita. Jadi inti kajian dari auditoris, fonetik auditoris ini adalah terkait dengan masalah nada, intonasi, atau segmental dan suprasegmental. Nanti kita akan lihat lebih jauh di dalam materi selanjutnya. Kemudian, nah ini tadi kita akan lihat satu persatu sesungguhnya apa sih fonetik fisiologis itu. Fonetik fisiologis adalah sebuah bidang yang mengkaji tentang penghasilan bunyi-bunyi bahasa berdasarkan fungsi mekanisme biologis organ tubuh manusia. Jadi fungsi-fungsi mekanisme fungsi alat udara kita dari paru-paru, rongga sampai ke tenggorokan dan seterusnya, ini yang dimaksud dengan fisiologis, fonetik fisiologis. Ya, kemudian ada istilah fonetik akustik tadi, jadi yang bertumpu pada struktur fisik bunyi-bunyi bahasa dan bagaimana alat pendengar manusia memberikan reaksi kepada bunyi bahasa yang diterima, sehingga ini sangat berkaitan erat dengan bagaimana sejauh mana alat pendengar kita berfungsi. Nah, ciri utama bunyi ini ialah frekuensi, tempo, dan kenyaringan. Jadi kenyaringan yang dikeluarkan, demikian pula tempo dan frekuensinya. Sedangkan fonetik auditoris atau fonetik persepsi adalah kajian terhadap respon sistem pendengaran terhadap rangsangan gelombang bunyi yang diterima. Jadi ada rangsangan yang diterima, gelombang-gelombang bunyi itu. Seperti apa intonasinya, nadanya, itu yang akan dibahas dikaji di dalam fonetik auditoris. Nah, anak-anakku sekalian, bagaimana sesungguhnya deskripsi bunyi-bunyi tersebut? Karena di dalam bunyi-bunyi itu, bunyi bahasa itu, misalnya kita kenal ada istilah bunyi konsonan dan ada bunyi vokal. Jadi pengertian sedikit tentang konsonan itu. Jadi konsonan itu adalah sebuah segmen yang ditandai oleh hambatan sempurna terhadap udara atau hambatan yang menyebabkan gangguan lokal terhadap udara. Penutupan atau penyempitan dapat terjadi di mana saja menurut kemampuan alat-alat ucap kita. Untuk memberikan suatu bunyi konsonan, kita harus memperhatikan hal-hal berikut, yakni pertama, bagaimana posisi glotis kita, artikulator aktif kita, yang ketiga artikulator pasif, dan yang keempat, bagaimana cara menghalangi udara. Keempat faktor ini sangat penting di dalam rangka untuk memberikan suatu bunyi sebuah bahasa atau bentuk bunyi konsonan. Nah, saudara sekalian, bagaimana kalau kita lihat dari sudut daerah artikulatoris? Daerah artikulatoris itu terdiri atas misalnya bilabial, kategorisasi bilabial.
Mengapa disebut bilabial? Karena bunyi yang didapat dari pertemuan antara dua bibir yang bersentuhan dan mengalami hambatan di dalam pengucapannya. Misalnya ketika kita ingin menyebutkan fonem konsonan B dan M, di mana kedua bibir itu bersentuhan dan kemudian dihambat. Ada penghambat dalam pengucapannya sehingga dikatakan bilabial. Jadi tolong dicatat, diingat baik-baik posisi daerah artikulatoris bilabial karena adanya pertemuan dua bibir. Kemudian ada lagi yang disebut dengan istilah labiodental. Mengapa disebut labiodental? Oleh karena pertemuan terjadi antara bibir bawah dengan gigi atas, ya, sehingga dikatakan labiodental. Kemudian dari itu mengalami hambatan. Misalnya ketika kita ingin menyuarakan, memberikan bunyi konsonan F dan V. Ya. Berikut adalah daerah artikulatoris apikodental. Ya. Mengapa dikatakan apikodental? Karena bunyi ini terjadi adanya pertemuan ujung lidah dengan gigi. Misalnya konsonan ya, sa. Dalam bahasa Arab banyak ini sa, ya, misalnya sa. Kemudian lamino alveolar, yakni bunyi karena pertemuan antara daun lidah dengan gusi. Kata konsonan, misalnya kita lihat konsonan S, Z, T, dan D. Ujung lidah, daun lidah, ya, bersentuhan dengan gusi kita. Kemudian selanjutnya adalah mediopalatal. Mengapa disebut sebagai mediopalatal? Oleh karena terjadi pertemuan antara tengah lidah dengan langit-langit keras kita. Jadi misalnya ketika kita ingin membunyikan konsonan C, misalnya C itu tengah lidah kita bertemu dengan langit-langit keras, sehingga hadirlah sebuah konsonan yang disebut konsonan C, J, dan seterusnya. Kemudian ada lagi disebut dengan daerah artikulatorisnya dorsovelar. Dorsovelar ini dikatakan seperti itu oleh karena terjadinya pertemuan antara pangkal lidah dengan langit-langit keras kita. Jadi pangkal lidah kita bertemu dengan langit-langit keras sehingga dikatakan dorsovelar. Misalnya huruf K, G, dan seterusnya. Kemudian ada lagi huruf yang dikatakan istilahnya uvular. Uvular ini adalah bunyi yang dihambat oleh uvular itu sendiri. Contoh ketika ingin menyebut konsonan X, jadi uvular. Berikut adalah apikopalatal. Mengapa disebutkan sebagai apikopalatal? Oleh karena bunyi ini terjadi adanya pertemuan antara ujung lidah dengan langit-langit keras, sehingga disebut apikopalatal. Kemudian paringal. Paringal ini adalah bunyi yang terjadi karena adanya udara yang masuk ke rongga kerongkongan. Jadi ada udara yang masuk ke dalam kerongkongan kita, rongga. Misalnya ketika konsonan H. Berikut adalah hamzah. Hamzah ini dikatakan bunyi dilambangkan dengan glotis, ya, karena terjadi udara masuk ke rongga tenggorokan
dan terhambat di glotis. Ya. Ya. Berikut anak-anakku sekalian, kita lihat bagaimana ya cara-cara artikulasi itu. Dari segi cara-cara artikulasi, kita bisa lihat konsonan hambat. Namanya konsonan hambat atau stop adalah cara yang menghalangi udara pada daerah artikulasi. Misalnya ketika konsonan P, B, T, D, K, G. Jadi ini dimaksud dengan kategorisasi cara-cara artikulasi. Jadi tolong diingat, bedakan antara cara artikulasi dan daerah artikulasi. Jadi misalnya dalam konsonan hambat, jangan sampai anak-anakku sekalian bingung membedakan antara mana artikulasi dan cara-cara artikulasinya. Jadi ini konsonan hambat namanya, P, P. Kemudian konsonan geser atau frikatif. Ini adalah cara menggesekkan udara yang keluar dari paru-paru. Misalnya contoh kata F, V, V, Z. Ya, jadi ada gesekan udara yang keluar dari paru-paru kita. Berikut konsonan likuida atau lateral. Ada cara menaikkan lidah ke langit-langit sehingga udara terpaksa diaduk dan dikeluarkan melalui kedua sisi lidah. L. Contoh kata L. Ya, L. Itu disebut likuida. Sehingga dikatakan demikian. Kemudian konsonan getar atau trill adalah cara menjauhkan dan mendekatkan lidah ke alveolum secara cepat dan berulang-ulang. Misalnya konsonan R. Jadi ada getaran. Kemudian konsonan sengau atau nasal adalah terjadi dari rongga hidung, ya, M, N, sehingga disebut nasal atau sengau. Itulah cara-cara artikulasi kita. Kemudian ada semivokal, jadi konsonan yang membentuk konsonan murni. Jadi dia belum wujud sebagai total murni sehingga dikatakan semivokal atau separuh vokal. Misalnya konsonan W dan Y. Demikianlah tadi pembahasan kita mengenai bunyi-bunyi konsonan. Anak sekalian, selanjutnya kita lihat bagaimana deskripsi bunyi vokal itu. Sebelum masuk ke bunyi vokal itu, saya ingin mencoba menjelaskan kepada anakku sekalian apa yang dimaksud dengan vokal. Vokal itu secara garis besarnya adalah merupakan bunyi bahasa yang dihasilkan tanpa penutupan. Ya, coba diingat, tanpa penutupan atau penyempitan di atas glotis. Jadi tidak ada penutupan, tidak ada penyempitan di atas glotis. Sehingga itulah dikatakan bunyi vokal. Lalu bunyi vokal berbeda-beda menurut bentuk rongga di atas glotis yang dilalui udara pada saat pengucapan vokal-vokal itu. Kebanyakan vokal dibuat dengan menutup jalan udara melalui hidung. Bentuk rongga terutama dipengaruhi oleh posisi lidah dan bentuk bibir. Lalu lidah dapat bergerak ke atas, ke belakang, ke bawah, dan ke atas. Artinya elastis. Kemudian bibir dapat membulat atau memilih pembentukan vokal. Jadi bibir sangat berperanan penting dalam rangka menghasilkan bunyi-bunyi vokal. Mari kita lihat bagaimana posisi sebenarnya vokal itu dan bagaimana lidah yang
berperan di dalamnya. Kita lihat misalnya dari segi tinggi rendahnya vokal, kita bisa lihat di sini bahwa vokal-vokal yang tinggi adalah misalnya ketika kita menyebutkan vokal I dan U, tinggi vokal. Kemudian yang kategorisasi tengah, vokal tengah, misalnya dalam vokal E, O. Vokal rendah itu rendah saja kategorinya, ialah misalnya ketika ingin mengucapkan vokal A ya, jadi rendah saja. Kemudian bagian lidah yang bergerak itu adalah vokal depan, gerakan naik turunnya lidah, misalnya I, E, A. Vokal tengah, Kemudian vokal belakang adalah vokal oleh gerakan peranan turun naiknya, U, O, E. Kemudian penamaan vokal, nama-nama vokal ini dapat kita lihat bahwasanya vokal diberi nama dengan menyebutkan faktor maju mundurnya lidah. Jadi lidah sangat memiliki peranan di dalam rangka pemberian penyebutan naik turunnya dan bibir. Misalnya vokal I adalah vokal depan tinggi atau atas, tidak bulat posisinya. I. U adalah vokal tinggi tapi bulat posisi bibir kita. U. Selanjutnya E. Posisi tengah tidak bulat. E. Lalu E adalah pusat tengah tak bulat. A adalah vokal contoh bagaimana posisi bibir kita itu tidak bulat. Ya, jadi seperti ini penamaan bunyi vokal dibanding tadi mengenai sebelumnya tadi tentang konsonan. Saat ini yang kita bahas mengenai penamaan vokalnya. Anak-anakku sekalian, sedikit saya ingin jelaskan tentang adanya perbedaan apa sesungguhnya fonetik dan fonemik itu. Jadi fonetik mempelajari bunyi bahasa tanpa memperhatikan apakah bunyi-bunyi tersebut mempunyai fungsi sebagai pembeda mana atau tidak. Misalnya kata kera, monyet, sate. Kalau fonemik sebaliknya, dia memperhatikan makna. Jadi ada makna yang berbeda. Saya kata paru dan baru sangat berbeda. Begitu pula dengan fonem dan grafem. Suatu bunyi bahasa terkecil yang fungsional atau dapat membedakan makna kata. Sedangkan grafem adalah satuan terkecil dalam aksara yang menggambarkan fonem sebuah kata dan morfem. Anakku sekalian, demikian pembahasan kita dalam materi kuliah fonetik ini. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sejati tak akan berdalih, lembaran putih telah terpilih, dan demi cinta ku tepiskan semua keraguan jiwa dan ku ganti dengan